Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali berita satu spesial kembali menyapa Anda. Pemirsa, kali ini, dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengulas bagaimana pelaksanaan dari Pilkada Serentak tahun 2024 yang menjadi tonggak penting, salah satu tonggak penting untuk demokrasi kita. Dan saya tidak hanya sendiri pemirsa, karena saat ini saya sudah ditemani oleh Ketua KPU RI, Bapak Afifuddin. Selamat Bapak, sebelumnya kami sampaikan atas terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2024. Terima kasih Mbak Nisa. Dan apa kabar Pak Afif? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Semoga dengan sehatnya hari ini bisa menjawab semua pertanyaan kita nih Pak Afif. Karena memang Pak Afif dan juga pemirsa ini akan banyak sekali pesan dan juga yang menarik terkait dengan Pilkada Serentak tahun 2024 ini. Tapi Pak Afif, saya akan mulai dari jumlah daerah peserta Pilkada tahun 2024 ini Pak Afif. Ini kan terbanyak daerah yang diikuti sepanjang sejarah dari Pilkada Serentak di Indonesia Pak Afif. Tapi tentu dengan banyaknya daerah ini, dinamika politik juga akan semakin kompleks Pak Afif. Secara umum, kalau menurut Pak Afif sebagai Ketua KPU, bagaimana terkait dengan pelaksanaannya? Ya, terima kasih Mbak Nisa. Yang pertama tentu kami bersyukur dalam hajatan Pilkada ini secara umum kami merasa sudah berlangsung dengan lancar, dengan damai, dan kalaupun ada persoalan di beberapa titik itu, ya katakanlah di daerah-daerah yang karena ada musibah, misalnya banjir, ada letusan gunung di Lewotobi, Flores Timur, itu pun bisa kami fasilitasi di hari H, tidak ada masalah. Kemudian juga ada beberapa daerah yang ya persoalan keamanan itu kemudian agak terhambat. Tapi secara umum kita harus mengatakan bahwa pelaksanaan pilkada berjalan dengan lancar. Dan kita bersyukur untuk itu semua. Tentu kita berterima kasih ke semua pihak ya, pemilih, semua pihak yang mendukung suksesnya pilkada ini. Oke, baik. Artinya secara umum memang pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 ini berjalan cukup baik, meskipun pada faktanya di lapangan mungkin ada sedikit kendala dari logistik, kemudian juga secara teknis, dan itu sudah bisa dengan leluasa begitu diatur begitu ya oleh pihak KPU daerah juga. Tapi kalau kita mau update nih Pak Afif, kami tahu bahwa sistem real count sekarang ini kan juga banyak disorot oleh masyarakat gitu ya, menjadi perhatian besar masyarakat. Bagaimana kemudian karena dari akurasi kemudian juga kecepatan hasil pilkada di sana menjadi salah satu titiknya begitu ya. Bisa dijelaskan, kami sempat mendapatkan kabar bahwa ada maintenance, betul atau tidak ini? Kalau Sirekap yang dimaksud dengan real count itu kan alat bantu. Di hari pertama itu juga sudah ada daerah yang sampai 98% mengupload C1-nya ke sistem kita, dan kalaupun ada maintenance nggak selama saat kita di Pileg Pilpres. Jadi kami bisa sampaikan bahwa Sirekap untuk pilkada ini luar biasa dan sudah hampir 100% secara keseluruhan. Data-data dari TPS sudah masuk. Nah, yang kita sampaikan perbedaannya adalah data C hasil, kemudian di hasil kecamatan atau perolehan di tingkat TPS, tingkat kecamatan, itu sudah diupload ke kita sebagai dokumen yang kemudian kita juga tetap harus menghargai proses penghitungan rekapitulasi manual itu berjenjang dari TPS, kecamatan, kemudian kabupaten kota, dan juga di tingkat provinsi. Nah, ini yang kita harus pastikan semua pihak bahwa mekanisme aturan kita itu hasil resmi tetap direkap berjenjang tersebut. Nah, tapi semua pihak bisa melihat si hasil di Sirekap itu dan langsung kunjungi website KPU saja, itu bisa dilihat. Untuk kemudian nanti dibandingkan saja dengan hasil-hasil yang rekap berjenjang dilakukan di semua tingkatan. Nah, itu ya pemirsa, catatan sebenarnya bisa sekali untuk kemudian diakses oleh seluruh masyarakat di rumah. Artinya progres maintenance dari real count sejauh ini memang sudah sesuai rencana begitu ya. Nggak ada maintenance, tidak ada maintenance sama sekali begitu ya. Nah, tapi kalau kendala besar mungkin dari tim IT KPU selama proses? Tidak ada sama sekali isu tentang Sirekap yang kaitannya dengan hambatan dan lain-lain. Untuk pilkada ini nggak ada sama sekali. Ini yang mungkin membedakan dengan Pileg Pilpres. Kalaupun ada maintenance, paling ya refresh beberapa saat saja. Termasuk jajaran kami tidak ada lagi yang mengeluh nggak bisa mengupload. Jadi ini bisa dicek dengan banyaknya si hasil yang sudah diupload. Dan ini sudah dilihat semua orang saya kira, dan
Kalau di luar bertebaran hasil dan seterusnya, mungkin itu juga karena lihat data kita, gitu. Yang membedakan sekarang ini tidak kita tampilkan tabulasi prosentasenya. Silakan saja dihitung sama teman-teman. Toh mahkotanya, hasilnya itu bisa dilihat, bisa dihitung dan seterusnya. Oke. Ya. Nah, tapi Pak Ketua tidak bisa dipungkiri begitu ya, karena kepercayaan publik terhadap sistem elektronik ini mungkin seringkali diuji karena banyak sekali komentar yang kita lihat. Itu yang kita sebut sebagai diuji. Tapi bagaimana KPU kemudian merespon dari kemungkinan munculnya suasangka atau kemudian kecurigaan, dugaan-dugaan dari publik masyarakat terkait dengan real count ini, bagaimana KPU merespon? Ya, real count yang dimaksud oleh KPU tetap mekanisme berjenjang itu. Aturan kita, rekapitulasi pemilu itu tetap ya rekap yang berjenjang manual itu undang-undangnya. Real count yang lewat Sirekap dan seterusnya ini harus dipahami sebagai alat bantu. Dan nanti dilihat saja apakah ada yang signifikan berubah atau tidak. Sama-sama saling kontrol. Toh semua paslon punya saksi, punya tim sukses yang bisa memantau di semua rekap. Dan kami pastikan KPU sangat terbuka kok. Kalau ada keberatan di tingkat TPS silakan disampaikan, kalau ada keberatan di tingkat kecamatan silakan disampaikan, di tingkat kabupaten juga demikian, dan juga di tingkat provinsi. Karena ini kan pilgubnya ada, pilkada kabupaten kotanya juga ada gitu. Betul, sangat kompleks sekali kalau kita lihat dan juga tentu dari kecepatan dalam menyajikan hasil pilkada ini sangat dinanti oleh masyarakat, tentunya juga oleh pemirsa di rumah begitu. Lantas Pak Ketua, terobosan apa yang kemudian dilakukan oleh KPU untuk memenuhi ekspektasi masyarakat terkait dengan dari percepatan untuk menyajikan hasil pilkada? Ya, yang bisa kita lakukan adalah pertama evaluasi dan juga perbaikan Sirekap, dan ini sudah kita lakukan, dan insya Allah kemeriahan persoalan Sirekap kan tidak seperti saat pileg pilpres. Ini juga harus diakui oleh publik bahwa sekarang ini tampilannya juga sangat cepat, bisa dinikmati semua orang. Itu yang pertama. Kalau lain-lainnya ya tetap kami harus mematuhi aturan, ya ikuti saja proses rekapitulasinya, karena ini aturan kita. Nggak mungkin kita kemudian menghilangkan apa yang sudah seharusnya dilakukan oleh jajaran kita, rekapitulasi di TPS. Sekarang sudah tingkat kabupaten kok, sebagian sampai tanggal 6 nanti penghitungannya sudah tingkat kabupaten. Jadi insya Allah semuanya berjalan dengan sesuai dengan rencana, tinggal kita bersabar saja. Toh semua pihak juga menyarankan agar menunggu hasil resminya KPU. Kapan itu hasil resmi KPU? Ya nanti ketika rekapitulasi sudah selesai. Mohon dinanti terlebih dahulu ya Pak Bersa untuk hasil rekapitulasi yang resmi dari KPU. Nah, terkait dengan rekapitulasi sendiri memang tahapannya tentu ini sangat berjenjang begitu ya. Tapi kalau sampai saat ini tahapan yang sangat krusial ini Pak Afif, bisa dijelaskan progresnya sampai dengan saat ini sejauh ini seperti apa? Kalau sekarang rekap di kabupaten sampai tanggal 6, ya sudah rekap di kabupaten. Nah kemudian kalau kita melihat karena banyak sekali begitu ya daerah yang dilibatkan, 37 dari 38 provinsi, 545 kabupaten kota. Dari KPU, anggota KPU yang ada di daerah ini, kalau Anda sebagai Ketua KPU sendiri Pak Afif, Pak Ketua, bagaimana melihat kinerja dari jajaran daerah? Kami harus jujur mengapresiasi ya kinerja dari teman-teman sekalian, karena di situasi yang luar biasa ini mereka sebenarnya sudah maksimal sekali lah melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Kalaupun ada hambatan-hambatan kaitannya dengan ya sedikit saja ada logistik yang mungkin terhambat dan seterusnya, dan ini nggak banyak, itu ya biasa sebenarnya. Nah tentu apresiasi ini juga harus kami sampaikan sebagai bagian dari reward kita kepada jajaran. Tentu kami juga menerima masukan kalau ada hal-hal yang katakanlah dianggap ada jajaran kami yang tidak profesional dan seterusnya. Mekanisme ini juga ada nanti check and balancesnya. Teman-teman kalau tidak puas dengan kinerja KPU bisa melaporkan jajaran kita ke DKPP. Kemudian kalau dianggap bermasalah ya silakan dilaporkan saja. Tapi kami pastikan secara mayoritas pasti jajaran penyelenggara akan menaati aturan, dan ini sudah menjadi doktrin penyelenggara. Bahwa namanya penyelenggara ini pasti juga berhadapan pada situasi orang yang puas dan nggak puas. Yang menang belum tentu belain, yang kalah pasti nyalah-nyalahin, kan begitu. Nah situasi ini yang sedari awal kami sampaikan ke jajaran untuk berani menghadapi situasi yang seperti ini. Dan insya Allah teman-teman sudah sangat maksimal kok.
Oke, ini salah satu reward dan juga bagaimana kemudian dari para jajaran mengatasi masalah tersebut begitu. Tapi kalau dari evaluasinya sudah diterima oleh KPU dan apakah ada evaluasi? Belum, kami ini kan mereka sedang bekerjanya ini lagi keras-kerasnya lah, lagi pleno tingkat kabupaten dan seterusnya. Ya nanti pada saatnya pasti ada evaluasi. Ya oke, saatnya akan ada evaluasi. Nah, kami mendapatkan kabar kalau tadi sempat dinyatakan juga jika ada permasalahan, mungkin masyarakat dapat langsung melaporkan ke DKPP begitu ya. Nah ini juga dari KPU Jawa Barat mendapatkan sanksi dari DKPP, Pak Afif. Bagaimana pandangan Pak Ketua? Ya biasa, itu kan saat pileg pilpres. Kasus-kasus pileg pilpres. Artinya kalau ada orang punya masalah dengan pilkada, ya nanti dilaporkan saja kayak gitu. Ada mekanisme evaluasinya seperti itu. Ya biasa saja, namanya orang bekerja kan punya tanggung jawab, punya resiko. Kami juga pernah kena peringatan di KPP, ya biasa saja. Tapi kan yang pasti mekanisme kita membela diri, menjelaskan situasinya kan ada. Partisipasi pemilih memang lebih rendah, apalagi dibandingkan dengan pileg pilpres yang meriah kemarin kan. Ya tentu banyak faktor, kami akan melakukan introspeksi apakah ke dalam maupun keluar. Sumber ataupun penyebab dari partisipasi yang tidak maksimal tentu ada banyak ya. Apakah karena calon yang tidak terlalu diminati, atau apakah karena pilkada diselenggarakan di tahun yang sama dengan tahun pemilu gitu. Perebutan gelar Mixed Martial Arts dengan berbagai macam gaya bertarung dari seluruh dunia. Mereka membuktikan siapa yang paling hebat di dalam ring oktagon untuk membawa gelar juara pulang ke rumah. Saksikan One Vote hanya di BTV, televisi paling menghibur. Papa akan menang Free Fire lawan Baim. Kok bawahnya matanya hitam sih? Aku gak takut loh menang. Aja tahu ini main game. Gimana kalau Spider-Man, Dek? Dunia Rans hanya di BTV, televisi paling menghibur. Kota Desa Berkeadilan untuk masyarakat Jaya Negara. Film pendek terbaik karya sineas tanah air. Semua dikumpulkan dan hadir dalam layar kaca pemirsa. Pejabat-pejabat gue. Saksikan film pendek Indonesia setiap hari jam 12:30 pagi waktu Indonesia Barat hanya di BTV, televisi paling menghibur. Perebutan gelar Mixed Martial Arts dengan berbagai macam gaya bertarung dari seluruh dunia. Mereka membuktikan siapa yang paling hebat di dalam ring oktagon untuk membawa gelar juara pulang ke rumah. Saksikan One Vote hanya di BTV, televisi paling menghibur. Program baru dari BTV menampilkan deretan olahraga ekstrim yang menggunakan kendaraan sebagai daya tarik dan sensasi yang menegangkan. Mulai dari truk berukuran monster hingga perahu bermesin jet yang membelah ombak. Jangan lewatkan Gearing Up setiap Sabtu jam 11 malam. Hanya di BTV, televisi paling menghibur. Kemudian Pak Afif, kalau Pak Ketua sendiri ini juga kita melihat bahwa ada salah satu sorotan begitu ya di pilkada kali ini adalah terkait dengan rendahnya partisipasi pemilih, Pak Ketua. Apa yang kemudian menurut Pak Ketua ini menjadi penyebab utama tingkat partisipasi pemilih pada pilkada rata-rata di tahun ini menurun? Kira-kira apa penyebabnya? Ya, kami memang melihat dan mendengar masukan dan catatan banyak pihak dan kami juga punya datanya. Partisipasi pemilih memang lebih rendah, apalagi dibandingkan dengan pileg pilpres yang meriah kemarin kan. Ya tentu banyak faktor, kami akan melakukan
introspeksi apakah ke dalam maupun keluar. Sumber ataupun penyebab dari partisipasi yang tidak maksimal tentu ada banyak ya. Apakah karena calon yang tidak terlalu diminati, atau apakah karena pilkada diselenggarakan di tahun yang sama dengan tahun pemilu gitu, ataukah hal lain, tentu nanti kita akan cek. Dan nanti partisipasi ini setelah kita hitung semua proses penggunaan bilik dan seterusnya baru kami sampaikan. Ya kalau rata-ratanya sih masih di atas 60 kelihatannya kok. Masih di atas 60, dan ya meskipun itu tidak lebih tinggi dari pileg pilpres, tapi tetap kita masih senang lah kalau di atas 60. Ya bahwa ada hal yang harus kita refleksikan, apakah di kinerja kita, KPU, maupun di hal lain yang harus kita sama-sama evaluasi untuk perbaikan ke depan. Iya, artinya asumsikan kalau seandainya memang benar begitu ya, dari kedua asumsi yang tadi disebutkan oleh Pak Ketua, pertama dari kandidat, kedua adalah dari posisi waktu yang sangat berdekatan antara Pilpres dan juga Pilkada. Kira-kira langkah yang akan diambil oleh KPU untuk mengatasinya? KPU ini kan melaksanakan aturan aja. Kalau langkah yang diambil maksudnya dalam konteks apa? Pemilu ke depan, ya tergantung aturannya. Kalau pemilunya tetap dilakukan begini, ya KPU harus menjalankan. Tidak ada apa-apa yang bisa dilakukan KPU kecuali menjalankan aturan. Tahapan dan seterusnya itu kan ya memang sudah diatur, termasuk apakah dilakukan di tahun yang sama dan seterusnya. Itu ada undang-undang, ada aturan yang harus kita patuhi. Betul. Jadi KPU ini posisinya menjalankan aturan saja. Termasuk kan hari pelaksanaan pilkada ini ya memang harus bulan November. Itu kan tercatat, tertulis dalam undang-undang pilkada. Nah, kalau soal terkait dengan undang-undang, artinya ini akan ada kemungkinan jika memang kita sudah melihat partisipasi yang turun begitu, ini juga berdampak ataupun dari faktor yang tadi kita sebutkan adalah karena berdekatannya waktu Pilpres dengan waktu Pilkada begitu. Jika memang akan ada kemungkinan bahwa undang-undang nanti akan direvisi begitu, dirubah? Ya, tapi itu bukan domain kita lah ya. Biasanya kita cuma dimintain masukan. Ya, kalau undang-undang pemilu mau dirubah ya pasti biasanya KPU akan diminta masukan terkait dengan masukan dari penyelenggara. Itu peristiwa yang sudah berulang kali terjadi juga kok. Oke, selain dari sorotan tingkat partisipasi yang rendah, ada juga sorotan dari politik uang, Pak Ketua. Ini juga masih marak ditemukan begitu ya. Cara mengatasinya kalau dari KPU sendiri seperti apa? Ya kan kita sudah melakukan pendidikan politik, ada lembaga yang punya kewenangan melakukan pencegahan dan penindakan itu, mungkin baiknya ditanyakan ke teman-teman Bawaslu. Kalau kita pasti ya sosialisasi yang kita lakukan juga pasti mengedukasi agar masyarakat memilih tidak berbasiskan pada politik uang, ajakan karena diberi sesuatu dan seterusnya. Tetapi kan pasti punya tantangan. Nah, ada lembaga penyelenggara yang punya kewenangan untuk itu, yaitu Bawaslu. Nah, mungkin lebih detailnya akan di Bawaslu. Nah kemarin juga sempat dinyatakan bahwa Komisi 2 DPR ini kan kabarnya juga akan memanggil KPU begitu ya, Pak Ketua. Nah terkait dengan rendahnya tadi kalau kita bahas soal dari partisipasi pemilih, kalau dari KPU sendiri nanti kira-kira ada persiapan khusus nggak, apa nanti ya kira-kira akan disampaikan? Kemarin dari sini lihat Sirekap Komisi 2. Iya betul. Iya. Biasa aja kan kita ini dengan Komisi 2 itu kan biasa aja. Jangan kesannya dipanggil biasa aja, wong mitra kok. Biasa aja. Rutin aja kita ketemu. Hari ini juga ketemu kita. Hari ini masih ketemu. Nanti berarti kalau terkait dengan partisipasi pemilih nanti apa yang akan disampaikan? Ya sama, kita jelaskan aja. Kan faktornya banyak. Pemilu ini kan nggak hanya urusan KPU, urusannya partai politik, urusannya peserta, urusannya pemilih. Ya kita sama-sama harus terbuka untuk mengevaluasi apa yang kurang, apa yang harus kita maksimalkan. Betul. Ya kita harus melihat pemilu ini hajatan semua pihak. Betul. KPU nggak boleh defensif untuk semuanya, bahwa semuanya sudah baik pasti harus ada yang dimaksimalkan lagi. Tapi semua pihak juga harus terbuka bahwa ada faktor-faktor lain yang harusnya kita perbaiki misalnya. Jadi kita harus lihat ini sebagai persoalan bersama, persoalan partisipasi, persoalan suksesnya pilkada. Yang paling pasti kita bersyukur karena pilkadanya berjalan damai itu sudah luar biasa. Di tengah situasi-situasi pilkada di daerah serentak 100% seperti ini kan baru pertama kali. Betul. Ini juga luar biasa effort usaha dari penyelenggara yang tadinya
pilkadanya itu ya paling provinsi ngurusi provinsi dulu atau beberapa kabupaten, sekarang seluruhnya dari semua kabupaten kota di satu provinsi bareng provinsinya. Dan alhamdulillah juga berjalan dengan rata-rata baik lah ya. Oke. Nah, artinya dapat kita simpulkan bahwa setiap pemilu ini pasti menyisakan pelajaran dan juga perbaikan begitu untuk ke depan Pak Afif. Tapi kalau menurut Pak Ketua sendiri, apa yang kemudian ini bisa menjadi prioritas perbaikan dari pelaksanaan baik itu dari Pilpres, Pileg maupun Pilkada? Ya, saya kira memang keserentakan ini dari sisi pengelolaan baik sebenarnya. Jadi hal-hal yang sifatnya pembekalan, BIMTEK, kejajaran itu langsung kan, saya sekali putar gitu kan. Cuman mungkin tantangannya ya apakah di tahun yang sama seperti sekarang atau tidak. Tentu dalam konteks KPU ini kita tentu menjalankan aturan saja. Tapi bahwa keserentakan ini memang amanat dari waktu itu putusan Mahkamah Konstitusi dan itu menjadi tugas kita semua untuk menyukseskan. Yang pertama. Kedua, tantangannya juga ada, Tentu akan kita lakukan semacam evaluasi, termasuk dulu dorongan keserentakan ini diantaranya adalah soal adanya penghematan biaya pilkada. Nah ini kita harus lihat apakah benar keserentakan ini membuat pembiayaan pemilu pilkada bisa lebih hemat. Tantangan kami di penyelenggara diantaranya banyak diantara jajaran kami yang akhir masa jabatannya juga nggak serentak. Misalnya di kabupaten kota se-Lampung, Provinsi Lampung, 15 kabupaten kota, itu tanggal 21 mereka harus berganti, menjelang 27, jadi 6 hari. Betul. Mereka harus ganti orang semua, kecuali ada yang 2 periode. Ini juga tantangan kita. Menjelang seminggu sebelum hari H, mereka harus akhir masa jabatannya dan kemudian harus berganti orang. Termasuk ketika pemilu nasional kemarin, ada yang seminggu, 2 minggu sebelumnya, ada 2 atau 3 hari sebelumnya. Nah ini sebenarnya yang dulu kita usulkan, keserentakan juga seleksi penyelenggaraan jajaran kita. Kalau di teman-teman Bawaslu sudah serentak, hampir 1-2 waktu aja. Kalau di KPU ini masih bergelombang-gelombang, ada 10 gelombang. Nah ini tantangan keserentakan yang lain yang saya kira akan lebih menata nanti kalau kemudian seleksi dan juga masa akhir jabatannya bareng dan kita bisa hitung misalnya kayak di tingkat nasional itu kan biasanya 2 tahun sebelum tahun pemilu KPU dan Bawaslu-nya sudah diseleksi dan sudah jadi, sudah dipilih gitu. Nah ini bagian dari dalam tanda kutip rekayasa untuk adanya kesiapan dan seterusnya. Ada engineering lah, ada keinginan kita untuk bagaimana mengukur beban pekerjaan dengan jumlah orang dan seterusnya. Nah tentu juga penggunaan teknologi informasi dan lain-lain. Kalau dari sisi manajemen logistik dan semuanya insya Allah sekarang jauh lebih baik. Tidak ada lagi berita salah pengiriman logistik yang sangat signifikan tuh nggak ada. Nggak seperti dulu-dulu lah. Artinya kita juga berangkat dari pengalaman masa lalu, kita juga berangkat dari hal-hal yang kurang baik untuk kemudian kita maksimalkan di yang saat ini, termasuk Sirekap tadi. Yang membedakan kita tidak memunculkan tabulasi. Tapi kami sendiri bisa lihat. Nah, Pak Afif, terlepas dari tantangan, ini juga kan pelaksanaan pemilu di Indonesia kalau kita cermati, kalau kita soroti juga ternyata selalu mendapat apresiasi juga, terutama dari negara luar juga berjalan, terutama berjalan tetap aman, kemudian juga damai begitu ya. Meskipun ada beberapa percikan-percikan yang masih bisa kondusif dan juga dikendalikan. Bagaimana kemudian KPU agar bisa menjaga senantiasa agar catatan positif ini terus berlanjut? Ya, dalam gelaran pilkada ini Mbak Nisa kita kedatangan 36 tamu dari negara lain yang kita fokuskan di Surabaya untuk memantau pelaksanaan pilkada di Surabaya dan sekitarnya. Dan ini sebenarnya kelaziman setiap helatan pilkada pemilu di kita termasuk di luar negeri. Kalau negara lain menyelenggarakan pemilu kita diundang. Nah ini bagian dari pembelajaran bersama lah. Jadi saya sering membayangkan mari kita menyisahkan sebagian energi kita untuk juga memberi apresiasi kepada bangsa dan negara kita. Jadi jangan seakan-akan semua yang kita lakukan ini terkesan semuanya jelek. Padahal kalau kita datang melihat pemilu negara lain, pasti banyak juga praktek baik yang ada di kita. Contoh yang satu yang paling menonjol, kegembiraan orang di TPS itu yang mahal.
Bagaimana orang datang ke TPS, ada inisiatif-inisiatif orang pakai baju-baju adat, pakai baju sekolah, kemudian ada inisiatif orang kemudian iuran sukarela untuk sekedar ada makanan-makanan kecil. Keriang gembiraan ini yang menurut saya sangat mahal, imateri yang kemudian menjadi tradisi baik kita. Dan ini saya kira perlu kita kembangkan, dan inilah yang membuat beberapa pihak masih mengapresiasi hari H kita relatif oke. Yang menjadi tantangan kita adalah percepatan rekapitulasi biar nggak terlalu lama. Nah, aturan kita, undang-undang kita masih mengatur rekapitulasi itu berdasarkan rekap berjenjang. Nah, nanti kalau ada perubahan undang-undang, aturan, ya kita menyesuaikan. Oke, nanti kalau ada perubahan undang-undang dan aturan, ini tentunya dari pihak KPU juga akan dimintai memberi masukan dan juga rekomendasi lebih seperti itu pastinya. Ya Pak Afif. Pak Afif, terakhir mungkin yang dapat disampaikan bagaimana dengan gelaran terutama pemilu dari Pilpres, Pileg dan juga Pilkada yang dapat disampaikan kepada pemirsa? Ya, tentu kami pertama ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan juga desa dan jajaran KPPS di tingkat TPS atas suksesnya gelaran pilkada ini. Tentu tidak lepas dari kerja keras jajaran, dan kami juga mengucapkan terima kasih ke semua pemilih yang sudah menyampaikan hak pilihnya. Kami menyampaikan terima kasih ke jajaran pemerintah dan juga pihak keamanan, ya kepolisian, TNI ini membantu distribusi logistik dan seterusnya. Ada logistik yang harus dikirim sampai 3 hari jalan kaki, itu juga didampingi oleh pihak keamanan, luar biasa. Dan ya semua pihak lah yang sudah menyukseskan gelaran pilkada ini. Tentu kami berterima kasih, dan mari kita sama-sama menjaga proses ini sampai kemudian kita mendapati hasil resmi nanti setelah rekapitulasi di tingkat kabupaten dan rekapitulasi di tingkat provinsi. Dan semoga pemimpin kepala daerah yang terpilih adalah orang terbaik. Baik. Pemimpin kepala daerah yang terpilih adalah orang-orang terbaik. Pemirsa, tadi merupakan perbincangan kami bersama dengan Ketua KPU RI Bapak Afifuddin. Dan pemirsa, ini juga tentunya pemilu baik dari Pilpres, Pileg dan juga Pilkada ini tidak hanya berkaitan dengan secara teknis penyelenggaraan begitu, akan tetapi ini juga berkaitan juga dengan kepercayaan publik, kemudian transparansi maupun inovasi yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU RI kita. Kemudian juga tentu KPU sebagai dari lembaga penyelenggara ini juga tentunya memiliki tugas yang sangat besar untuk bisa berkolaborasi dengan seluruh pihak pemirsa, dan akan kita nantikan bagaimana hasil resminya nanti pemirsa. Sekian perbincangan kami bersama dengan Ketua KPU RI Bapak Afifuddin. Bapak, terima kasih banyak setelah menyambut keluarga BTV di kantor KPU. Pak Afif, salam sehat selalu Pak Afif. Terima kasih.